siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Yesus itulah satu-satunya dan disambung dengan lagu Di surga. Di surga nanti pakai baju putih. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk saat ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu nanti melalui firman boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari lagu Firman-Mu Ku Dengar.
Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat semua? Kuat semua? Semangat semua? Semangat. Puji Tuhan. Hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan. Adik-adik harus duduk yang manis, mempersiapkan Alkitabnya, mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan syukur. Kami anak-anak sekolah minggu, adik-adik saat ini yang berada di rumah kami masing-masing, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan membaca firman Tuhan. Curahan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami memahami akan firman yang boleh kami baca dan kami dengar. Biarlah firman-Mu itu tinggal bersama-sama dengan kami Tuhan, dan akan kami laksanakan dan lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah, di luar rumah, di sekolah, ataupun tempat-tempat kami lagi bermain. Kami mohon penyertaan kasih Tuhan sepanjang hari. Di masa-masa sulit saat ini Tuhan, berikan kami kekuatan dan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Ulangan 22. Ulangan 22. Mari buka ayat yang pertama sampai keempat. Sudah dapat semua? Saya akan bacakan untuk adik-adik. Dengarkan baik-baik ya. Tentang tolong menolong. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, setelah kakak membicarakan dan membaca firman Tuhan, maka kami kerja ya. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang tolong menolong. Adik-adik punya mainan di rumah? Kalau laki-laki tentu dalam bermain atau mempunyai mainan seperti mobil-mobilan, tembak-tembakan yang kelaki-lakian itu. Kalau adik-adik perempuan punyanya boneka-bonekaan, ya, mainnya mainan pasar-pasaran, alat-alat masak seperti itu.
baik anak laki-laki maupun anak perempuan dalam bermain tentu mempunyai atau barang yang sangat disayangi. Contohnya kalau anak laki-laki punya mainan mobil-mobilan, sangat sayang sekali, apalagi itu pemberian dari orang tua kita, dikasih hadiah istimewa ketika adik-adik pada merayakan ulang tahun, kakak mengasih, saudara ngasih, orang tua pun ngasih mobil-mobilan. Begitu juga adik-adik perempuan ketika hari ulang tahun diberi hadiah boneka besar, boneka misalnya ya macam-macam tergantung kesukaan dari adik-adik. Setiap pemberian dari orang tua atau saudara, kakak, adik dan siapapun ada satu barang yang sangat disayangi, disukai, dicintai. Begitu kan adik-adik? Ada nggak di rumah barang yang disukai dan disayangi? Tentu pasti ada yang punya adik-adik. Dan gimana barang yang kita mulai dan kita sayangi itu hilang, entah kemana. Ketika adik-adik bermain ke tempat teman, bawa mobil-mobilan, lupa untuk bawa balik rumah, hilang. Apa yang terjadi? Begitu juga adik-adik perempuan, bonekanya bagus dibawa kemana-mana, ketika pulang ke rumah baru ingat bonekanya ketinggalan di tempat teman, ketinggalan di tempat saudara. Tentu perasaan kita sedih karena kita kehilangan mainan yang kita sayangi, mobil-mobilan, senjata-senjataan atau semacamnya, boneka, main perempuan, alat masak-masakan, alat dandan-dandanan. Untuk kakak tidak berdandan, jadi kakak tidak cantik. Nah, adik-adik, firman hari ini tentang tawanan di ayat pertama. Apabila kau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Ada seorang pria, dia memiliki lembu dan domba. Lembu dan domba biasanya berada di kandang. Ada yang besar, ada yang kecil. Dia berada di kandang. Domba tersebut dibiarkan oleh pemiliknya. Pemiliknya melakukan kegiatan lain. Ternyata domba tersebut keluar dari kandang. Ketika dia keluar dari kandang, dia pergi entah kemana, tidak ada tujuan. Istilah orang tersesat. Dan ketika pada waktu dia tersesat, ada seseorang yang melihat dan mengetahui kalau tidak salah ini domba milik orang tua. Apa yang dilakukan? Firman Tuhan berkata yang pertama, janganlah engkau pura-pura tidak tahu, janganlah engkau tidak peduli. Di ayat kedua diteruskan, dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikan kepadanya. Nah, ketika ada domba, apa yang harus dilakukan? Orang tersebut harus mengamankan, menangkap, dan mengembalikan kepada
pemilik domba tersebut. Jangan pura-pura tidak tahu atau tidak peduli. Ah, bukan domba saya, itu bukan urusan saya. Kalau saya tangkap domba itu, saya taruh di rumah, saya lelah, saya capek. Tapi firman Tuhan ini jangan tidak peduli, kita harus peduli. Dan di sini ceritakan, apabila engkau mengetahui kalau domba itu tersesat, kita harus menjaganya, mengamankannya supaya dia tidak lari kemana. Dan kalau kita tidak mengetahui siapa pemilik domba tersebut, kita harus simpan dulu, harus kita kurung dulu di rumah sampai ada orang yang mencari domba itu. Ketika kita tahu atau orang itu mencari domba tersebut, barulah kita kembalikan kepada pemilik domba tersebut. Jangan pura-pura tidak tahu, ketidakpedulian. Kakak lanjutkan di ayat berikutnya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya. Begitu juga harus dengan keledainya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Di ayat ketiga dikatakan kembali. Jadi bukan domba aja. Apabila ada pakaian, apabila ada barang-barang yang lain bukan milik kita, bukan hak kita, adik-adik, kita harus mengembalikan. Dan dikatakan juga janganlah pura-pura tidak tahu. Cuek aja deh. Atau tidak peduli. Firman Tuhan mengajarkan hari ini tentang tolong-menolong. Ketidakpedulian kita tidak akan bisa melakukan tolong-menolong, menolong orang yang kesusahan. Bagaimana perasaan adik ketika barang yang kita cintai hilang? Ketika kita tidak menemukan kembali barang yang kita hilang, kita merasakan sedih. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada adik-adik untuk selalu peduli. Jangan pura-pura tidak mau tahu. Kita harus peduli, kita harus mengembalikan diri barang orang lain. Kita harus siap membantu, menolong orang yang kesusahan. Bahkan kita harus memberikan peduli kepada pakaian, barang, ataupun segalanya adik-adik. Di ayat 4, apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, lembu rebah di jalan. Firman Tuhan dikatakan di keledai atau lembu rebah tergeletak di jalan. Dan apa dikatakan? Janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudara itu. Ketika ada lembu, domba lagi berebah di jalan, mungkin dalam keadaan sakit, mungkin dia keadaan kecelakaan atau tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Oh, domba itu punya bapak itu misalnya. Kita harus memberi ketahuan kepada bapak itu, Pak, lembunya di jalan terbaring lemah, mari kita tolong. Atau kita pura-pura tidak tahu, bukan lembu saya, bukan domba saya, biarlah itu, biarkan dia tergeletak emas dan akhirnya mati. Sebagai anak Tuhan diajarkan jangan pura-pura tidak tahu, jangan tidak peduli. Kita harus peduli. Ketika kita peduli adik-adik, kita akan bisa membantu, menolong orang yang kesusahan. Beritahukan bapak dan ibu, Pak, lembunya, mari kita bersama-sama bawa lagi ke kandang
kita obati. Gimana perasaan kita ketika kita sudah bersama-sama dengan bapak tua misalnya, orang yang penggembala domba itu menyembuhkan binatang atau hewan yang sudah sakit sembuh kembali, tentu kita akan merasa sukacita, merasa gembira adik-adik. Karena apa yang kita perbuat itu untuk menyenangkan hati Tuhan, dan nanti kita juga senang. Kalau kita tidak peduli, ketidakpedulian kita mengakibatkan binatang itu akan sengsara. Tapi ketika kita peduli sebagai anak Tuhan, binatang itu akan bisa pulih. Nah, adik-adik, apa yang sudah kita baca, firman yang sudah kita dengar, mengajarkan kita selalu untuk berbuat baik. Pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kita mengasihi sesama manusia. Kita sebagai anak-anak terang harus tetap saling peduli, saling mengasihi sesama. Kalau firman Tuhan di sini mengatakan memberi contoh peduli kepada hewan, berarti kita juga harus peduli kepada makhluk hidup. Kita harus mengasihi sesama, kita harus mengasihi binatang-binatang di sekeliling kita, mengasihi tumbuh-tumbuhan, mengasihi makhluk hidup. Bagaimana bentuk mengasihi makhluk hidup? Kalau kita punya binatang peliharaan, punya ikan di rumah, kita pelihara, ada akuarium, punya ayam di rumah, kita kasih makan, punya bebek di rumah, kita kasih makan, punya burung, kita kasih makan, kita pelihara, kita mandikan. Bentuk kepedulian kita. Apabila hewan peliharaan kita sakit, kita obati supaya dia cepat sembuh. Begitu juga kita mengasihi tanaman-tanaman. Kita hias, taruh di pot, kita siram supaya tumbuh, atau menanam tanaman buah-buahan, kita pelihara 2 tahun 3 tahun lagi buahnya berbuah lebat, kita bisa memakan, bisa nikmati, kita bisa bagi sama. Hal ini mengajarkan kepedulian kita kepada sesama makhluk hidup adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan kasihlah sesama, kita juga harus mengasihi sesama manusia, secara makhluk hidup. Terutama hari ini ditekankan saling tolong menolong, peduli. Sekarang zaman pandemi COVID-19 banyak orang menderita. Kita harus bisa berbuat sesuatu, memberikan pertolongan bagi mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Apabila ada teman-teman kita sakit, yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan di saat ini hanya bisa berdoa. Mari kita sama-sama berdoa supaya teman-teman kita sembuh, dikuatkan. Apalagi sekarang sudah mulai anak-anak sekolah sudah boleh masuk sekolah sebagian, berarti wabahnya berangsur-angsur mulai hilang. Mari kita berdoa untuk bangsa kita, negeri ini, supaya dibebaskan dari pandemi COVID-19 dan kita kembali hidup normal, bisa berkumpul, bertemu. Apa yang harus kita lakukan? Rajin berdoa, memohon perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, firman hari ini kita harus benar-benar bisa berbuat sesuatu. Kita mulai dari lingkungan kita, tempat tinggal kita. Kakak kalau bisa menolong adik, bantulah adik. Atau menolong orang tua, anak-anak yang ke sekolah, kalau kata orang tua belajarlah. Itu udah membantu orang tua. Jangan pura-pura tidak mau.
Akibatnya apa? Itu merugikan adik-adik sendiri kalau kita tidak peduli. Kalau kita malas, kita tentu tidak akan bisa naik kelas. Tapi kalau kita rajin, kita bisa naik kelas. Kita menjadi anak Tuhan yang pintar, yang selalu diberkati oleh Tuhan, disayang oleh kedua orang tua kita dimanapun kita berada. Kita saling mengasihi di dalam rumah, kemudian nanti kita terapkan di lingkungan bermain adik-adik sekolah. Tetap kita harus tetap saling tolong menolong. Ingat pesan kakak, jangan pura-pura tidak tahu. Ya, jangan pura-pura tidak tahu atau tidak peduli kepada sesama manusia yang makhluk hidup. Tugas dari saya untuk adik-adik minggu depan berbicara tentang mengasihi makhluk hidup. Adik-adik boleh kirim foto tentang berhubungan dengan makhluk hidup. Misalnya adik-adik punya burung, foto sama burung yang ada di rumah, atau hewan peliharaan, ayam, bebek, ya, ikan yang ada dalam akuarium, boleh foto. Itu menandakan bahwa adik-adik mengasihi hewan makhluk hidup. Tapi jangan yang ekstrim-ekstrim ya, jangan yang buas-buas. Nanti adik-adik foto sama ular kobra, aduh jangan, berbahaya. Yang jinak-jinak aja ya. Nanti berfoto dengan harimau, jangan. Yang kecil-kecil aja. Kalau ada hewan peliharaan memang boleh foto dikirim di grup. Atau tidak punya binatang peliharaan, cukup dengan tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita. Ada bunga, mungkin perempuan-perempuan yang ada di perempuan suka dengan bunga-bunga, boleh. Sama pot-potnya jangan dulu, biar lebih cantik. Jangan bunganya aja. Menandakan adik-adik peduli, ya, bukan pura-pura tidak tahu, tapi tetap peduli kepada makhluk hidup di sekeliling kita. Enggak punya binatang peliharaan, enggak punya bunga, tanaman atau apapun yang ada, ya, foto dengan orang tua kita di rumah, dengan adik dan kakak, rangkulan. Jangan berantem, tapi tetap berangkulan, menyayangi, ya, sama saudara kita boleh. Itu bentuk kepedulian kita kepada sesama, kepada makhluk hidup di sekeliling kita. Jangan lupa dikirim ya adik-adik. Dikirim itu merupakan suatu pekerjaan pekerjaan rumah adik-adik. Nanti guru-guru sekolah minggu, pelajaran sekolah minggu akan melihat seberapa kepedulian adik-adik atas firman yang hari ini kita baca dan dengar. Jadi kami guru sekolah minggu melihat respon apakah adik-adik selama ini peduli sama firman yang kami kirimkan setiap hari minggu, atau pura-pura tidak tahu, atau memang tidak mau tahu. Ya, ingat, itu jadi penilaian bagi kami semua guru-guru sekolah minggu. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua atas segala firman-Nya. Dan firman Tuhan berkata, jangan pura-pura tidak tahu. Tetaplah peduli pada firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Lipat tangan, mata kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus,
firman yang boleh kami dengar. Berikanlah kami pemahaman, kekuatan untuk melakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ajarilah kami untuk peduli kepada sesama kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Jauhkanlah kami dari sikap iri hati, dengki, sehingga kami tidak peduli kepada sesama kami sebagai makhluk hidup, sama kami sebagai manusia. Tuhan Yesus telah ajarkan kami untuk saling mengasihi, saling menolong kepada sesama manusia. Biarlah firman yang boleh kami dengar saat ini Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu untuk kami lakukan sebagai anak Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih firman yang boleh menegur kami Tuhan, menguatkan, dan kami memohon kepadamu hari lepas hari Engkau memberikan kekuatan, kesehatan untuk kami menjalankan aktivitas kami sebagai anak-anak Tuhan, dan boleh dipertemukan kembali di minggu yang akan datang di dalam peribadahan sekolah minggu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa untuk firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan kan cerita dari Kak Tomo yang melalui firman Tuhan tadi. Nah adik-adik, pesannya itu kita tuh sebagai anak Tuhan tuh harus saling tolong menolong. Itu entah dengan siapa saja, atau sama teman, atau adik, atau papa, mama, dan semuanya. Dan kalau ada yang minta tolong, jangan pura-pura tidak tahu ataupun cuek. Oke adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Roti dan Mentega. Semangat ya! Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita harus tolong menolong. Dan ingat, pesan kakak tadi, ada tugas untuk adik-adik. Adik-adik harus menyayangi makhluk hidup. Misalnya adik-adik punya binatang peliharaan,
Tugas dari kakak, tugas dari guru-guru sekolah minggu, kalian berfoto dengan makhluk hidup kesayangan atau kesukaan adik-adik. Adik-adik suka tumbuh-tumbuhan, diambil, dipoto, bahwa menandakan adik-adik menyukai dan menyayangi dan menjaga tumbuh-tumbuhan itu. Hewan juga boleh, apa aja di sekeliling adik-adik. Tetapi makhluk hidup ya, atau mau sayang-sayangan sama orang tua, boleh. Dipeluk, dipoto, nanti kirim di grup supaya kakak guru-guru sekolah minggu tahu adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan lupa ya, pesan dari kakak, sebelum kakak akhirin tutup dengan doa. Ingat sekali lagi, harus tetap mengikuti ibadah sekolah minggu sampai bulan Desember. Nanti siapa yang rajin, Tuhan akan memberikan berkat kepada adik-adik. Tapi kalau pemalas, itu tidak boleh dipelihara. Harus semangat. Siap adik-adik? Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mohon berkat dari Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan penuh sukacita, pada saat ini kami boleh rasakan Engkau telah memimpin, Engkau telah menyertai kami di peribadahan sekolah minggu saat ini ya Tuhan. Kami tahu kondisi pada saat ini Tuhan, kami belum boleh bertatap muka atau berkumpul, bertemu di gereja untuk mengadakan ibadah. Kami masih berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya masa-masa sulit ini cepat berlalu, keadaan bangsa kami, khususnya daerah kami, boleh kembali normal seperti waktu itu Tuhan. Sehingga kerinduan kami, adik-adik sekolah minggu, boleh bertatap muka, boleh datang ke gereja, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan berkumpul bersama teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk saling tolong-menolong, mengasihi sesama, mengasihi makhluk hidup, mengasihi siapapun Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi, saling peduli, saling membantu satu sama lain. Ya Tuhan, biarlah firman itu tinggal bersama kami dan boleh kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kami harus selalu peduli dan harus selalu tolong menolong kepada sesama kami manusia. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan selalu senantiasa memberkati kami semua, menguatkan, memberikan kesehatan, sehingga kami tetap setia melayani Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, orang tua kami, apapun aktivitas dan kegiatan kami, biarlah di hari-hari yang akan datang semakin membaik. Kami boleh juga semakin bersama-sama kembali di kehidupan hari lepas hari. Ya Tuhan, kami serahkan hari-hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah persekutuan sekolah minggu saat ini kami tutup bungkus di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.